Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Anggia Budiarti, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Sumedang, Jawa Barat. Kali ini saya ingin menyampaikan video pengimbasan pelatihan program Semangat Guru, sesi kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pada pelatihan ini, ada beberapa tugas mandiri yang harus saya kerjakan, yaitu pertama membuat konten video dengan teknik penceritaan. Saya buat dalam YouTube. Kemudian yang kedua adalah membuat video sapaan untuk mengawali pembelajaran daring, menyapa siswa melalui video dengan menunjukkan keramahan, keceriaan, gabungan komunikasi verbal dan nonverbal. Itu pun saya buat dalam YouTube kanal pribadi saya. Kemudian yang ketiga, membuat RPP yang memuat unsur 4C dan pembelajaran kelas campuran, sinkron dan asinkron. Dikirim melalui link yang sudah dibuat oleh admin. Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru mengikuti pelatihan kemampuan non-teknis adaptasi teknologi, Bapak Ibu Guru harus menyelesaikan 6 pembelajaran. Yang pembelajaran pertama yaitu tangguh dan teknologi. Pembelajaran kedua, berpikir kritis dan teknologi. Pembelajaran ketiga, konten dan teknik penceritaan. Pembelajaran keempat, komunikasi efektif. Pembelajaran kelima, penerapan kelas campuran. Pembelajaran keenam, kolaborasi dan dampak. Bapak Ibu, mari kita lihat pembelajaran tersebut satu persatu. Untuk pertama yaitu tangguh dan teknologi, dimulai dengan kita memahami resiliensi. Dikatakan bahwa resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kemudian, untuk mengetahui bahwa kita tangguh dalam teknologi, harus melihat dari SAMR. SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang menuju e-learning yang efektif. Dikatakan bahwa SAMR adalah tingkat kematangan seseorang dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini dimulai dengan substitusi, kemudian augmentation, selanjutnya modifikasi, dan yang terakhir redefinition yang disingkat SAMR. Yang kedua yaitu berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis atau critical thinking adalah keputusan seseorang yang dengan sadar dan hati-hati untuk satu, menerima atau menolak atau menangguhkan penilaian terhadap suatu informasi, dan derajat keyakinannya ketika ia menerima atau menolak informasi tersebut. Jadi, apa yang terjadi dengan critical thinking? Yaitu ketika ada informasi, kita sadar, kita hati-hati, disiplin, mahir, dan aktif untuk melihat informasi tersebut, sehingga kita bisa mengambil keputusan
apakah menerima, menolak, menangguhkan informasi tersebut. Bapak Ibu Guru, pembelajaran ketiga adalah konten dan teknik penceritaan. Dikatakan konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian dijelaskan pula pada materi ini bagaimana cara membuat cerita. Pertama, kita harus membuat rencana. Ketika membuat rencana, kita harus mengerti apa masalahnya, bagaimana solusinya, dan siapa audiennya. Setelah ini semua dibuat, baru kita eksekusi. Yang terpenting dari membuat konten adalah kita mampu memasarkannya dengan pengantar dan waktu yang tepat agar konten kita banyak ditonton. Pelajaran keempat selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pelajaran selanjutnya adalah penerapan kelas campuran. Sebelum memasuki kepada pembelajaran kelas campuran, kita harus memahami dulu pembelajaran lainnya. Pertama yaitu sinkron, yaitu di mana pembelajaran tersebut kehadiran murid dan guru secara bersamaan bertemu, baik itu dengan moda daring maupun luring. Kemudian pembelajaran asinkron, yaitu murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru, baik ini secara daring maupun luring. Berikutnya yang dimaksud dengan campuran itu yaitu blended learning, yaitu sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Pertama, jelas harus dipastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran asinkron. Siswa merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian dipastikan siswa belajar secara sinkron dengan pendampingan guru pada satu waktu dengan moda belajar tentu, baik itu daring maupun luring. Kemudian yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Ciri yang keempat, bahwa blended learning itu harus membantu murid menjadi pelajar yang merdeka belajar. Di sini harus ada komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya antara guru dan murid. Pembelajaran terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Menurut Suryani, bahwa keunggulan pembelajaran kolaborasi itu: 1. Prestasi belajar siswa akan lebih tinggi. 2. Pemahaman belajar mendalam. 3. Belajar lebih menyenangkan. 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. 5. Meningkatkan sikap positif. 6. Meningkatkan harga diri. 7. Belajar secara inklusif. 8. Siswa akan merasa saling memiliki. Dan 9. Dapat mengembangkan keterampilan masa depan. Kemudian Suryani pun memberikan contoh-contoh model pembelajaran kolaboratif. Bapak Ibu Guru silakan searching untuk bagaimana caranya model pembelajaran kolaboratif ini. Ada jigsaw, learning together, team game, turnamen, dan lain-lain. Dijelaskan bahwa kolaborasi sebagai suatu kompetensi dengan kolaborasi sebagai suatu model pembelajaran mempunyai perbedaan.
sebagai kompetensi, tentu kolaborasi ini harus dimiliki oleh siswa, kemampuan siswa. Sedangkan kolaborasi sebagai suatu model pembelajaran adalah model pembelajaran yang dilakukan guru ketika melakukan PBM di kelas. Purwanto mengatakan bahwa pada era informasi, perkembangan budaya kerja baru yang berbeda dengan era industri. Jika pada era industri, pekerja dituntut memiliki spesialisasi dan sertifikat, maka di era informasi, pekerja dituntut mampu berkolaborasi dan bekerja dalam suatu tim untuk menghasilkan produk atau melayani. Jadi, kolaborasi saat ini merupakan suatu keniscayaan, sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. Model pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam mengembangkan kompetensi abad 21. Kolaborasi dapat dilakukan dalam kelompok kecil, satu kelas, ataupun lintas sekolah, bahkan lintas wilayah. TIK memberikan keuntungan bagi guru dan siswa untuk melakukan kolaboratif lintas batas ruang kelas, batas geografis, dan batas negara. Karena demikian luasnya dimensi kolaborasi, maka pembelajaran kolaborasi perlu dilakukan secara cermat, tepat guna, dan memberikan nilai tambah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu Guru, latihan mandiri di kelas terakhir, Bapak Ibu Guru diberi kesempatan untuk melakukan praktik baik, yaitu pengimbasan dengan cara menceritakan dan mengajarkan implementasi 4C dan teknologi kepada rekan guru lainnya. Praktik baik ini bisa dilakukan secara luring maupun daring. Untuk saya sendiri, saya lakukan secara daring, kemudian saya share dalam kanal YouTube pribadi saya. Bapak Ibu Guru, sertifikat untuk sesi kemampuan non-teknis adaptasi teknologi ini akan diberikan pada bulan Juli 2022 setelah gelombang terakhir, yaitu gelombang ke-14. Saya ingin membacakan suatu pantun. Burung erian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.